Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Halimatus Sadia, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapin tahun 2021 Angkatan 17 Kelompok 2. Penyelenggara pelatihan ini adalah BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan learning journal yang saya buat tentang anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Yang ketujuh, mengkhianati kepercayaan. Tindak pidana. Yang dimaksud tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jenis-jenis tindak pidana korupsi, yang pertama ada kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga pemerasan, yang keempat perbuatan curang, yang kelima penggelapan dalam jabatan, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh gratifikasi. Selanjutnya, pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menghindari sikap korupsi yaitu memiliki spiritual accountability. Spiritual accountability yaitu kualitas hubungan manusia dengan Tuhan, sebagai kekuatan yang diyakini manusia lebih berkuasa atas segala sesuatu. Membentuk manusia yang taat, menjaga diri pada aturan Tuhannya, ikhlas dalam menjalani hidup, dan menyerahkan hasil atas usaha maksimalnya kepada Tuhan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Ada 9 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama jujur, yang kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan yang kesembilan adil. Implementasi nilai anti korupsi. Korupsi ini tidak hanya dimaknai dengan berupa uang, namun segala tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan yang dipercayakan oleh publik itu juga termasuk dalam korupsi. Nah, untuk itu saya sebagai guru dan sebagai calon pegawai negeri sipil harus menerapkan nilai-nilai anti korupsi pada diri saya. Seperti yang pertama, menandatangani absen sesuai kenyataan. Dengan kita jujur menandatangani absen sesuai kehadiran, maka kita sudah menerapkan sikap jujur kita sebagai guru dan menunjukkan sikap anti korupsi. Yang kedua, membersihkan ruang kerja. Dengan inisiatif sendiri tanpa diperintah, ini artinya kita menunjukkan sikap kepedulian kita. Yang ketiga, mengerjakan tugas sendiri. Masuk ke dalam sikap mandiri karena misalnya seperti pembuatan RPP, jangan sampai kita serahkan tugas tersebut pada orang lain dengan memberikan sejumlah uang pada orang yang telah membuatkannya. Yang keempat, datang ke tempat kerja tepat waktu. Ini termasuk sifat disiplin kita, karena jika kita datang terlambat termasuk dalam sikap korupsi waktu. Yang kelima, membuat jurnal harian, merupakan sikap tanggung jawab kita kepada pekerjaan. Membuat jurnal harian di sekolah ini adalah tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Yang keenam, melayani dengan sepenuh hati. Kerja keras didasari adanya kemauan, tekad, ketekunan, tujuan yang jelas. Maka dengan kita memberikan pelayanan terbaik kita sebagai guru, menunjukkan sikap kerja keras, seperti adanya pertanyaan mengenai pelajaran di luar jam kerja, tetap dilayani dengan sepenuh hati. Yang ketujuh, itu hemat penggunaan kertas. Nah, dengan membiasakan hidup tidak boros, sudah menunjukkan sikap sederhana kita sebagai seorang guru dan termasuk dalam nilai anti korupsi. Yang kedelapan, berani berpendapat.
keberanian dalam mengungkapkan pendapat ketika rapat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di sekolah, misalnya berkenaan dengan penggunaan dana BOS yang harus digunakan sebagaimana mestinya. Yang ke-9, tidak membeda-bedakan. Kita sebagai guru harus bersikap adil tanpa harus membeda-bedakan siswa-siswi kita. Misalkan dalam hal pemberian nilai dapat kita wujudkan dalam bentuk memberikan pujian yang tulus kepada yang berprestasi dan memberikan saran perbaikan dan semangat pada yang tidak berprestasi. Jadi mereka mendapat perlakuan yang sama. Dengan demikian, sebagai seorang guru dan sebagai calon pegawai negeri sipil baru di lingkungan kerja, saya akan mencoba menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi ini. Dan cara yang akan saya lakukan terlebih dulu yaitu memperkuat spiritual akuntability saya. Dengan memperkuat hubungan saya dengan Allah, maka akan selalu menyadarkan saya untuk tetap berada di jalan yang benar, cara berpikir maupun cara bekerja dengan benar tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan ingat selalu katakan tidak untuk korupsi. Demikian paparan penjelasan dari saya mengenai Learning Journal Anti Korupsi. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.